Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menjadi pertemuan kita yang pertama sekaligus perdana kali ini kitab syarah dari Mutammimah al-Ajrumiyah. Mutammimah al-Ajrumiyah sendiri ini merupakan suatu matan dalam ilmu nahwu yang ditulis pasca ditulisnya matan milik dari Al-Imam Ibnu Ajurum. Dari judul kitabnya saja sudah kita ketahui mutammimah yaitu yang berarti penyempurna dari matan jurumiyah. Nah, penyempurna matan jurumiyah berarti apa? Melengkapi pembahasan nahwu yang belum dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum di dalam matannya. Maka nanti ada pembahasan-pembahasan yang ini menjadi naik tingkat dari matan jurumiyah. Dan bahkan lebih naik tingkat lagi kita ketika kita mengkaji dari syarahnya. Dan ada banyak para ulama yang mensyarah matan Mutammimah al-Ajrumiyah ini. Ya, ada Imam Al-Faqihi, ada Imam Al-Ahdal. Mungkin yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin atau para penuntut ilmu ya, khususnya dalam bidang pembelajaran ilmu nahwu, banyak mengenal apa? Al-Ahdal, yaitu Al-Kawakib Ad-Durriyah. Nah, Al-Kawakib Ad-Durriyah. Dan bahkan kitab tersebut nanti sebagian isinya dinukilkan di sini oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi selaku syarih pensyarah kitab ini ya, kitab syarah yang kita pelajari insyaallah yang kita baca. Nah, kemudian ada kitab ini berjudul Ad-Durrah Al-Bahiyah, Ad-Durrah Al-Bahiyah. Nah, ya, Ala Mutammimah Al-Ajrumiyah. Kami memilih kitab ini atau syarah ini karena syarah ini basit ya, sederhana tentunya dan simpel insyaallah mudah untuk kita baca. Sebagai pemula yang mengkaji matan mutamimah. Saya katakan pemula pengkaji matan mutamimah. Nah, bukan pemula dalam ilmu nahwu. Dan ini merupakan terusan kita setelah menamatkan atau mengkhatamkan kitab An-Nahwa Tatbiki karya Syekh Dr. ya, Abdul Aziz Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Syekh Khalid Abdul Aziz ya. Syekh Khalid Abdul Aziz. Di mana Nahwu Tatbik sendiri itu pembahasannya luar biasa kompleks ya. Kompleks di sini maksudnya kita mendapati berbagai macam model pengiropan dan masail yang diterangkan di sana. Bahkan terkait masadir, rujukan-rujukan yang ada di bawahnya atau catatan kaki, boleh kami katakan demikian, itu luar biasa bagus sekali. Sangat disayangkan jika dilewatkan untuk membaca catatan kaki dari kitab Nahwu Tatbik. Dan ternyata ada beberapa pembahasan di Mutamimah ini tidak dibahas di Nahwu Tatbiki. Jadi Nahwu Tatbiki ini seleting dengan matan jurumiyah atau boleh kita katakan ya dengan beberapa syarah jurumiyah. Ya, Tatbik bahkan kita disodorkan berbagai macam contoh-contoh kalimat. Baik, ya. Nah, Ad-Durrah Al-Bahiyah ini adalah syarah dari Mutamimah Al-Ajurumiyah ditulis ya oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi ya. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, namanya adalah Ahmad, nama ayah beliau adalah Sabit Ibn Sa'id. Sa'id adalah kakek beliau dan juga Al-Wasabi Misbah. Nah, ya. Beliau adalah seorang ulama mustafid nahwu, mustafid, mustafid ya, seorang yang senantiasa memberikan faidah terkhusus dalam ilmu nahwu, bertempat tinggal di Yaman, ya.
tepatnya di Darul Hadis, Markis Darul Hadis. Ya. Dahulu beliau mengajar di Darul Hadis Damaj di bawah pimpinan Asy-Syaikh Utsman Az-Zamiri. Beliau juga pensyarah matan Jurumiyah, judulnya At-Tuhfah Al-Usawiyah. At-Tuhfah Al-Usawiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah, dan sudah khatam, ada rekamannya di YouTube. Nah, ya. Nah, jadi mungkin kita lihat situasi kondisi, kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghatamkan kitab ini. Nah, kita akan lihat situasi dan kondisi. Jika memungkinkan untuk melanjutkan ke syarah Alfiyah, atau mungkin harus menyambung kembali ke syarah Mutamimah yang lain seperti Al-Kawakib Ad-Duriyah. Nah, kita akan melihat kondisinya bagaimana. Nah, ini cetakan Darul Athar, karena Darul Athar ini cetakan yang ada di Yaman. Ya. Cetakan yang ada di Yaman ya. Nah, ini tentunya mukadimah dalam ilmu nahwu, mungkin tidak semua kami bacakan ya. Di sini beliau memberikan mukadimah yang sangat luar biasa berharga untuk kita para pengkaji dan pembelajar ilmu nahwu. Ketahuilah, wafaqani Allah wa iyyak likulli khairin. Nah, pensyarah mendoakan para pembacanya, berarti mendoakan kita secara tidak langsung. Yang didahulukan mendoakan diri beliau terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku, kata beliau, dan juga kepada kalian, yakni kepada kita, kepada seluruh kebaikan. Anahu, bahwasanya yang bagi sudah seyogianya atau semestinya, likulli syari'in, bagi orang yang memulai, fi ilmin minal ulum, pada suatu ilmu dari ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu ilmu syar'i yang berkaitan dengan din, ulumul Islam. Namun ada juga ulama yang memutlakkan ilmu yang dibahas oleh para ulama pun adalah ilmu apapun yang itu memunculkan maslahat kepada agama. Berarti yang sifatnya wasilah seperti ilmu duniawi pun juga masuk di dalamnya, asal itu bisa mendatangkan maslahat untuk agama atau juga bisa mendatangkan maslahat untuk orang banyak. Ya. Nah, di sini dikatakan bagi setiap orang yang memulai cabang satu ilmu, dia harus memiliki gambaran ayyatasawwarah wa ya'rifahu. Dia harus memiliki gambarannya atau bahkan mengetahuinya qabla syuru'i fihi. Sebelum dia memulai fihi di dalam ilmu yang ingin dia geluti. Liyakuna ala basiratin fihi, agar supaya dia itu berada di atas basirah. Basirah ini suatu petunjuk ilmu yang betul-betul membimbing dia di dalam ilmu tersebut dan mendapatkan keberkahan fihi. Nah, ya, inilah ya. Ketika seseorang itu mempelajari ilmu nahu, jadi ilmu nahu itu adalah core of the core, inti dari inti, dasarnya dasar. Kalau kita melihat perkataan dari Al-Imam Al-Ghazali, sesungguhnya ilmu bahasa merupakan tangga menuju seluruh ilmu. Ketika dikatakan sulam, sulam itu adalah tangga, sulamun, ya, maka tentunya itu adalah suatu wasilah yang pasti agar bisa menggapai ilmu-ilmu. Nah, di dalam rumpun ilmu itu ada yang inti juga, yaitu tauhid. Nah, ternyata di balik ilmu yang dikatakan inti, ada intinya lagi, yaitu ilmu bahasa Arab. Jadi orang yang mempelajari akidah, sekalipun akidah yang dia pelajari adalah akidah sahihah, tanpa pemahaman bahasa Arab yang kuat, maka dia akan menemukan rintangan berupa sesat pikir. Begitu. Ya, sesat pikir.
yang harusnya memunculkan akhlak yang baik ketika orang mempelajari akidah yang benar, akan tapi malah memunculkan akhlak yang buruk, yaitu menyuarakan kebenaran dengan cara-cara yang salah, atau bahkan memahami nas-nas syar'i yang memang itu benar nasnya, tetapi ya banyak salah faham. Barakallahu fiik. Mungkin itu sedikit pengantar dari mukadimah ilmu nahwu. Sekarang kita masuk ke dalam kitabnya. Yang dikotakin itu adalah matan. Yang dikotakin adalah matan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Penulis matan Jurumiyah yaitu Al-Imam Ar-Ra'ini. Ya. Nama asli beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini Al-Maliki. Jadi penulis matan Mutamimah bermadhab fikih Maliki. Asyahir beliau dikenal dengan sebutan Al-Hattab. Wafat pada tahun 954 Hijriah. Nah, ya. 954 Hijriah. Beliau membuka kitabnya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim iqtidaan bi kitabil aziz dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim, ya, dan juga meniru Nabi Muhammad SAW ketika berbicara maupun ketika memerintahkan sahabat untuk menuliskan apa? Surat. Jadi pembuka surat-surat Nabi Muhammad SAW itu dituliskannya lafal basmalah. Agar apa? Tabarukan. Yaitu ngalap berkah kita, mencari keberkahan. Agar apa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian tidak lupa sanif Al-Imam Ar-Ra'ini atau Al-Imam Al-Hattab memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW seraya mengatakan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya, alihi dan juga kepada para sahabatnya ajma'in keseluruhannya. Wa ba'd, dan setelahnya. Kemudian beliau mengatakan, ya, sebagai bentuk pengantar, fahadhihi muqaddimatun. Nah, maka ini merupakan suatu pengantar kata beliau. Apa yang pengantar? Kitab ini mutamimah fi ilmi al-Arabiyah, ya, pada ilmu kebahasa Araban, mutamimatun, di mana mutamimah yaitu apa? Penyempurna. Mutamimatun li masailil ajrumiyah. Nah, ya, kepada permasalahan yang ada di matan juru jurumiyah. Nah, jurumiyah. Nah, takunu wasitotan. Takunu wasitotan. Di mana matan mutamimah ini dia menjadi wasitoh perantara bainaha, antara apa? Kembali kepada matan jurumiyah, antara matan jurumiyah wa baina ghairiha, dan di antara selainnya. Maksudnya apa? Di antara kitab di atas jurumiyah, yaitu, ya, madrasah kutubnya Ibnu Hisham Al-Ansari, ulama nahwu dari negeri Mesir. Ibnu Hisham Al-Ansari, ulama nahwu dari negeri Mesir. Nah, beliau memiliki tangga-tangga tersendiri untuk menapaki ilmu nahwu berdasarkan kitab-kitab beliau. Dan kitab-kitab beliau ini kalau diletakkan oleh para penuntut ilmu yang ada di negara kita, negara Indonesia, negeri Nusantara, ini berbeda lettingannya ketika orang-orang yang ada di Timur Tengah atau di Mesir, para pengkaji ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu. Tergolong tinggi. Ya, kami katakan secara pribadi, bahwasanya kitab-kitab Ibnu Hisham itu tergolong tinggi, ya, tergolong tinggi. Dari sekelas Qatrun Nada matanya maupun syarah dari beliau sendiri, syarah Qatrun Nadanya. Nah, maka boleh dikatakan Mutamimah ini adalah jembatan menuju Qatrun Nada atau syarah Qatrun Nada milik Ibnu Hisham. Atau ketika sebelum itu nanti ada pembahasan i'rab an qawaidil i'rab. I'rab an qawaidil i'rab milik Ibnu Hisham juga. Sudah seterusnya. Nah, ya, Ibnu Hisham memiliki kitab-kitab luar biasa. Nanti ada syarah alfiyah, tapi syarah alfiyah yang luar biasa itu dikenal sulit. Awdahul Masalik. Ya, ada Syudzuruz Zahab, ada Mughnil Labib terkait dengan pemaknaan-pemaknaan setiap
kata atau syuruz zahab yang masailnya itu luar biasa. Nah, minal mutawwalat selainnya ini dari kitab yang panjang-panjang Ibnu Hajib ya, Syarah Alfiyah Al-Ashmuni dan lain sebagainya. Nafa'allahu taala biha, semoga Allah memberikan manfaat ya biha terhadap kitab Al-Imam Ibnu Jurumiyah. Afwan, kepada matan Mutamimah ini ya, kepada matan Mutamimah ini kama nafa'a bi asliha fil hayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebermanfaatan kepada asalnya. Asalnya berarti apa? Matan jurumnya. Fil hayah di dalam kehidupan. Dan ini luar biasa. Ketika musannif Al-Imam Al-Hattab menggambarkan terkait keberkahan dan juga kebermanfaatan matan milik dari Al-Imam Ibnu Jurum dalam kehidupan. Hingga hari ini pun tak ada satupun para pengkaji nahwu, saya katakan para pengkaji nahwu ya, atau penuntut ilmu sejati, atau kami katakan dai. Dai secara hakikat dia adalah seorang dai yang mereka itu tidak tahu akan matan jurumiyah. Kalau ada orang yang bicara agama Islam tapi nggak tahu matan jurumiyah, berarti bisa dikategorikan dia bukanlah seorang dai. Ya mungkin lagi pansos, ya, atau mungkin lagi mempromosikan kontennya untuk cari cuan, lalu membahas tentang Islam, karena itu yang bisa FYP cepat, gitu. Yaitu bahas tentang apa? Islam. Nah, semuanya para penuntut ilmu yang sejati, kemudian dai yang hakiki, atau para pengkaji ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu khususnya, tidak mungkin tidak mengenal judul dari Jurumiyah. Nah, ya. Para ulama pun banyak yang mensyarah. Ketika mereka sudah tahu banyak yang mensyarah, mereka tetap mensyarah untuk mencari apa? Keberkahan. Keberkahan di sini adalah untuk mendakwahkan dan menyederhanakan permasalahan yang ada di dalam matan Jurumiyah dan mengajarkannya. Mengajarkan bahasa Arab ini termasuk menyebarluaskan syiar agama Islam. Karena Al-Quranul Karim itu turun berbahasa Arab, bi Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Nabi Muhammad SAW pun berbicara dengan bahasa Arab tersebut. Sebagaimana Al-Quranul Karim berbahasa Arab. Ya, para sahabat pun demikian. Terus sampai para ulama yang dikatakan warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi, ya, yang mewariskan. Nah, yang ahli waris apa ya? Yang mewariskan, ya, orang yang mewariskan, ya, para para nabi, ya. Wa ba'dal mamat innahu qaribun mujibud da'wat. Sesungguhnya dialah Allah yang maha dekat, mujibud da'wat, menjawab seluruh doa. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah di sini berarti siapa? Syarih, pensyarah. Ini kunyahnya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi, hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Beliau masih hidup ya, pensyarahnya masih hidup, karena kami belum mendengar beliau wafat ya. Dulu sempat tersebar kabar, cuman saya belum tahu atau ya, pastinya bagaimana. Nah, tapi banyak yang mengatakan beliau masih hidup. Ibtada'a al-musannifu rahimahullah. Musannif al-Imam al-Imam Al-Hattab ya. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an artinya memulai. Memulai matan ini, matan dari Mutamim al-Ajurumiyah bil basmalah dengan bismillah. Nah, dengan dengan bismillah. Kasya'ni kathirin minal musannifin. Seperti perbuatan atau perlakuan atau keadaan kebanyakan daripada penulis ya, dari para penulis.
Jadi kebanyakan para penulis kitab, para penulis buku di zaman dahulu para ulama itu mengawalinya dengan basmalah. Yang ini tentunya iqtidaan, maf'uli ajlih. Iqtidaan ini maf'uli ajlih. Kita telah dapati di Nahwu Tatbiki ya. Iqtidaan, iqtada'a, yaqtadi'u, iqtidaan. Masdar diambil dari masdar maf'uli ajlih. Ya, maf'ul li ajlih. Bedanya sama maf'ul mutlak apa? Maf'ul li ajlih ini lebih kepada perbuatan hati. Lebih kepada perbuatan hati. Iqtidaan mencontoh. Bi kitabillahil aziz. Mencontoh Al-Quranul Karim. Haitsu anzala al-basmalah. Ya, di mana anzala al-basmalata. Di mana Al-Quran itu menurunkan basmalah fi ibtida'i kulli surah. Ya, pada setiap permulaan surat. Maka ini dalam rangka juga mencontoh ketika seseorang itu memulai dengan malah di karya tulisnya. Maka teman-teman kalau mencatat faidah ilmu di buku tulis yang kosong atau notebook catatan, ya tulislah basmalah lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadir di kajian-kajian umum, kajian-kajian tematik dan lain sebagainya. Baik, berikutnya wa amalan bisunnatin Nabi dan ini juga bentuk pengamalan kita sebagai umat Rasulullah SAW terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, haitsu kana di mana dahulu Nabi Muhammad SAW itu yabtadi ubiha memulai fi rasailihi pada setiap rasail surat-surat ketika beliau mengirimkan kepada raja-raja yang hidup di zaman tersebut. Kemudian memerintahkan juru tulis beliau karena yang nulis itu bukan beliau, beliau itu ummi. Ummi itu artinya apa? Ayo, Yang bisa baca tulis Ustaz. tidak bisa, tidak bisa, bukan tidak sempurna tulisannya. Betul-betul tidak bisa. Bukan nggak baik dalam menulis, tidak bisa menulis sama sekali. Nah, karena kami pernah mendengar ada seorang dai, dia bisa nulis tapi tidak terlalu pandai. Bukan begitu, tidak bisa sama sekali. Itu merupakan anugerah yang Allah berikan. Namanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menepis dan membantah para kufar yang selalu ingin memutarbalikkan fakta keadaan. Yang orang-orang membenci Nabi Muhammad. Selalu memulai biha, haknya kembali kepada basmalah. Ya, di setiap rosail, surat-surat. Rosail ini bentuk jamak dari apa? Risalah. Namanya bentuk jamak dari risalah. Ilal muluk kepada para raja. Waghairihim dan selain dari mereka. Yada'uhum dalam rangka tentunya Nabi Muhammad SAW mengajak mereka ilallah berdakwah. Jadi dakwah Nabi Muhammad itu tidak selalu ya gerilya dari rumah ke rumah atau mengumpulkan massa, tetapi juga Nabi Muhammad berdakwah menggunakan cara-cara elegan, korespondensi, surat menyurat, atau saat ini ya melalui tulisan begitu. Kama huwa masyhurun fi sahihaini sebagaimana kabar ini terkenal masyhur di dua kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ghairihima dan juga selain dari keduanya. Berikutnya wal jar wal majrur fil basmalah ini membahas tentang i'rab dari basmalah teman-teman semua. Ini cukup detail luar biasa. Wal jar wal majrur fil basmalati. Nah, jar majrur huruf jarba dan ismi fil basmalah itu dia muta'alliq bimahzuf. Dia bermuta'alliq dengan sesuatu yang dihapus. Ingat jar majrur atau zorof intinya atas nama syibhul jumlah itu selalu berta'alluq berarti dia punya ta'alluq selalu bermuta'alliq baik pada pembahasan khobar maupun pada pembahasan mausul yang menjadi silah. Nah, ya. Atau ketika menjadi hal kan bisa
hal berupa syibhul jumlah. Tapi dia muta'alliq, berarti ada ta'alluqnya. Yang takdirnya hasilan. Nah, kalau di pembahasan khobar ghairu mufrad, berarti takdirnya apa? Kainun mustaqirrun. Nah, au istaqarra. Fi'il. Nah, muta'alliq bi mahdhufin ittifaqan. Ya, ini sepakat qaddarahu al-basriyuna, al-basriyun, para ulama dari madrasah Basrah, para ulama dari madrasah Basrah. Siapa tokoh-tokohnya? Ada yang tahu nggak? Atau ingat nggak? Khalil bin Saya Ahmad nge-share, Ustaz. saya nge-share poster tokoh-tokoh di WhatsApp, di channel WhatsApp. Ya. Amr bin Utsman. Siapa Amr bin Utsman? Sibawayh. Sibawayh. Ya. Kemudian ada Al-Akhfash, Said bin Mus'adah. Nah, ini kita harus kenal sama tokoh-tokoh ulama nahwu. Ada Kutruk, ya. Ada Az-Zajjaj, ada Mubarrid, dan lain sebagainya. Apa yang mereka takdirkan? Isman khosoh secara khusus. Berarti yang dihapus adalah isim. Berarti ta'aluknya isim. Menurut Basro. Begitu secara khusus. Ya. Au amman atau secara umum. Ai ta'lifi. Au ibtidai. Nah, ini kan isim dia. Ta'lifi, ibtidai, isim. Begitu. Ta'lifi, ibtidai, isim. Tulisanku. Ibtidai, permulaanku. Wa qadarahu al-kufiyuna fi'lan khassan au amman. Nah, orang-orang Kufah, orang-orang Kufah ulama-ulamanya. Ayo, siapa nih? Al-Kisai. Kisai Ustaz. Ya, Al-Imam Al-Kisai, Ali bin Hamzah. Al-Farra, Yahya bin Ziyad. Sa'lab, ya, Ibn Al-Ambari, dan lain sebagainya. Mentakdirkannya fi'il, baik secara khusus maupun umum, yaitu u'allifu, au abtadi'u. Nah, di sini beliau merojihkan, pensyarah merojihkan, wal, wal arjah. Kaunuhu fi'lan. Nah, fi'il. Yang rojih itu takdirannya adalah fi'il. Yang dihapus itu adalah fi'il. Secara khusus. Ya. Dan muakhiran yang diakhirkan. Jadi bagaimana? Bismillahi u'allifu. Bismillahi u'allifu. Itu takdirannya. Atau Bismillahi abtadi'u. Itu niatannya. Sebagaimana halnya orang, mana yang lebih dulu kata benda atau perbuatan? Perbuatan. Orang mau minum. Kita mau minum pagi tadi, pagi pagi ini tentunya, ada sholat subuhi, ya mungkin di antara teman-teman ada yang minum. Nah, minum dulu maksudnya pas minum, nah, ambil minumnya. Itu kan sudah diniatkan ingin melakukan. Maka itu adalah suatu perbuatan. Saya mau minum, gitu. Walaupun tidak dilafazkan dari lisan, tapi dalam hati terbesit ya kalimat tersebut. Makanya langsung tergerak kaki, tangan, namanya menuju tempat minum, tangan langsung nuangin. Ya subu alma gitu ya. Baik. Atau mencet dari dispenser bagi yang minum dari dispenser. Nah, tapi kenapa diakhirkan takdir dari fiilnya itu? Ya, kenapa diakhirkan? Hmm? Agar lafal bismillah itu nama Allah itu menjadi pertama kali. Baik, berikutnya di sini amma kaunuhu fi'lan
Adapun kaunuhu fi'lan, nah terkait kaunuhu fi'lan ada dua perkara. Kaunuhu fi'lan, ya, ada dua perkara. Ahaduhuma annal asla fil amali fil af'ali. Bahwasanya asal pada amalan itu adalah fi'il. Begitu, amalan berarti kan perbuatan. Wasani kasratut tasrih, banyaknya penegasan. Jadi kenapa sih yang rajih itu fi'il bukan isim? Nah, ini ada dua perkara. Ya. Kaqaulihi ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan hadis Bismika Rabbi wada'tu janbi. Ada dua perkara. Yang kedua kasratut tasrih. Nah, kita lihat di sini. Iqra bismi. Iqra bismi rabbika. Iqra. Buatan fi'il. Kemudian bismika rabbi wada'tu. Wada'tu diakhirkan. Nah, ya, wada'tu diakhirkan. Nah, ini banyaknya apa? Penega, penegasan, tasrih. Hmm. Wa amma kaunuhu khassah, dan adapun kaunuhu khassah, yang khassah ini fali anna kulla mubtadi'in bil basmalati, karena setiap mubtadi'in, orang yang memulai bil basmalah dengan basmalah, ya, fi amrin pada suatu perkara, itu apa? Yutmiru ma ja'ala al basmalah. Dia menyembunyikan ma ja'ala al basmalata. Mabda'an lahu. Dia menyembunyikan apa yang dia jadikan basmalah itu mabda, ya, sebagai permulaan lahu baginya. Fal mubtadi fil akli, ini contoh orang yang memulai aktivitas makan, ya. Idza qala, apabila dia mengatakan bismillahi, nah dia melafazkan bismillah nih, maka tentunya dia meniatkan akulu, saya mau makan. Wa fi syurbi, dan ketika mau minum atau ketika minum meniatkan asyrab. Wa fit ta'lif, ya, uali ualifu, ya. Wa halluma jarrab, dan yang seterusnya. Seterusnya di sini ya tergantung perbuatan apa. Ya udah, kata kerja keluar niat di dalam hatinya. Gitu. Wa amma kaunuhu mutaakhiran, dan adapun terkait keadaan mutaakhiran, dia, ya, diakhirkan, falil umur, karena dia memiliki beberapa perkara, min hari antaranya adalah al-ihtimam. Nah, ini kenapa sih diakhirkan takdiran perbuatan tersebut atau fiilnya? Di antaranya adalah ihtimam bismihi ta'ala. Mementingkan nama Allah terlebih dahulu yang diucapkan. Dan yang kedua adalah minha, di antaranya adalah ifadatul hasr. Memberikan faidah hasr, pembatasan. Kok bisa begitu? Nah, ini ada kaidahnya nih. Lianna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Karena
Mendahulukan ma'mul itu memberikan hasr pembatasan, bahkan taksis pengkhususan. Sebagaimana lafal iyyaka na'budu. Iyyaka domir nasab munfasil pada mahal. Ya, domir nasab munfasil pada mahal nasab sebagai apa? Maf'ul bih, yang sejatinya maf'ul bih itu ada di mana? Di akhir, di setiap bahasa manapun. Mau belajar bahasa Rusia, Hangul, apa tuh ya, Korea, Inggris, objek di mana? Di akhir, subjek kalau di depan. Tapi dalam bahasa Arab bisa dia didahulukan, ketika didahulukan memberikan faedah taksis au hasr. Faidha qulta, maka apabila kamu katakan bismillahi aktub, ya, kana bimanzilati. Nah, ini Masya Allah. Nah, maka sesuai dengan kedudukan kita mengucapkan kalimat la aktubu illa bismillahi. Saya tidak akan menulis kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. وغير ذلك. وقوله الحمد لله إلى آخره. Ya, alhamdulillah ila akhirih. Hadza awwalu ma tamma bihi al-musannifu. Ini merupakan awal yang musannif itu menyempurnakan dengannya. Ya. Musannif di sini maksudnya siapa? Hmm? Al-Imam Al-Hattab, ya. Musannif di sini adalah Al-Imam Al-Hattab, menyempurnakan jurumiyah. Jadi ini awal pembukaan beliau. Fa innahu lam yadhkur fiha al-hamd. Karena sesungguhnya lam yadhkur fiha al-hamd. Siapa nih yang nggak menyebutkan alhamdu? Siapa? Saya tanya sama antum nih. Siapa nih yang nggak menyebutkan alhamdulillah? Itu pujian kepada Allah di matanya. Al-Imam Ibnu Ajurum. Kan langsung al-kalamu huwa labzu al-murakabu al-mufidu bil wad'i kan? Bahkan ada yang mengatakan beliau mengawali dengan basmalah, tapi juga ada naskah yang tidak ada basmalah. Ada yang mengatakan basmalah itu dari para pensyarahnya atau dari orang setelahnya. Nah, jadi ini adalah awal ya Imam Al-Hattab menyempurnakan matan Jurumiyah. Nah, dikasihlah alhamdulillah gitu ya. Wassalatu wassalamu dan seterusnya. Afadahu al-Ahdal. Ini beliau mengutip al-Ahdal penulis Al-Kawakib Ad-Durriyah. Afadahu al-Ahdal memberikan faedahnya. Begitu. Wa qawluhu, dan perkataan al-Imam Al-Hattab fi ilmi al-Arabiyah hiya ithna asyara ilman. Jadi ilmu bahasa Arab memiliki 12 cabang. Berapa cabangnya? Ilmu bahasa Arab? Hah? Ada berapa? 12. Masuk diantaranya ilmu nahwu. Nah, orang itu dibilang dia menguasai bahasa Arab kalau dia sudah menyentuh 12 cabang bahasa Arab. Jadi bukan cuma belajar nahwu, jangan cuma belajar sorof, balaghah ya. Balaghah langsung masuk 3 ilmu ya. Gitu. Ma'ani, bayan, badi, atau ya ma'ani, bayan, bayan, badi, atau ma'ani, badi, bayan. Wal muradu bi ilmi al-Arabiyyah huna ilmu nahwu, dan yang dimaksud dengan ilmu bahasa Arab di sini adalah ilmu nahwu. Iz di sini bermakna ta'lil karena ya, di situ maknanya ta'lil karena hadzal kitabu la yastamilu illa alaih. Karena buku ini tidaklah mencakup kecuali alaihi atas ilmu nahwu. Wa huwa asyrafuha kama taqaddama. Dan ilmu nahwu ini adalah asyrafuha, yang paling luar biasa, yang paling mulianya. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Wa qawluhu mutammimatun limasairil ajurumiyah. Perkataan musannif di muqaddimah terkait mutammimah itu terhadap permasalahan yang ada di matan jurumiyah
Itu maksudnya apa? Al muradu bit tatmim huna at-takmil wa huwa ala qismain. Ya. Yang dimaksud dengan tatmim penyempurnaan di sini adalah takmil, melengkapi, dan dia terbagi menjadi dua. Dua bentuk penyempurnaan dari Al-Imam Al-Khattab atas matan Jurumiyah. Al-awwal at-tatmimu bi dzikril ahkami wal masail wal fusuli at-tabi'ah lil abwabi al-madhkurah fil asli. Yaitu penyempurnaan dengan menyebutkan hukum dan permasalahan serta fasal-fasal at-tabi'ah yang mengikuti bab-bab yang telah disebutkan pada matan Jurumiyah, buku asalnya. Babil kalam. Nah, ini berarti beliau mengurutkan sesuai dengan urutan yang ada di matan Jurumiyah, teman-teman. Babil kalam, bab kalam, i'rab, fa'il, ya, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan lainnya. Wa hadzal qismu huwal aktsar, dan ini adalah pembagian yang lebih banyak. Dan yang kedua, ya, at-tatsmimu bi dzikri abwab, menyebutkan bab-bab lam tuzkar fil asal. Lam tuzkar fil asli, yang tidak disebutkan di matan Jurumiyah. Seperti bab tentang bina. Al-Imam Ibn Jurum tidak menyebutkan bina langsung saja. Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimil ikhtilafil awamili ad-dakhilah alaiha lafzan atau taqdiran. Tidak ada langsung bina. Nah, ya. Kemudian menyebutkan istighal dalam dalam terusan pembahasan maf'ul bih. Kemudian bab ta'ajub. Walaupun kita sudah bahas ta'ajub ya di Nahwu Tatbik. Istighol kan belum dibahas. Kemudian adat. Wah, adat udah lengkap dibahas di Nahwu Tatbik ya. Kemudian wakaf. Wakaf di akhir nih. Di akhir kitab Mutamimah. Mana dzalik? Wa nahwi dzalik. Wa qawluhu dan perkataan Imam Al-Hattab Al-Ajurumiyah ini tentunya nisbah. Nisbah bentuk penyandaran kepada Syekh Al-Alama Abi Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji Al-Ma'ruf yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ajurum. Bi Hamzah maftuhah, dengan Hamzah yang di fathah, mamdudah panjang A gitu, fajim matmumah, dan jimnya itu di dhammah ju. Kemudian ro musyaddadah, ro yang diberikan tasdid pun matmumah di dhammah juga, jurru, fawau. Maknanya dalam bahasa Berber ini yang ada di Maroko, karena Imam Ibnu Ajurum itu lahir di Maghrib, di Maroko. Baik. Adalah al-faqir, dan juga ya orang yang ahli tasawuf, al-mutasawwif, ahli seorang sufi. Gitu. As-Sinhaji ini adalah nisbah ila Sinhajah, nisbat kepada salah satu kabilah, wahiyya qabilah bil Maghrib, yaitu kabilah yang ada di negeri Maghrib. Nusiba ilaiha, disandarkan kepadanya, ya, wa kana min ahli Fas, karena dia termasuk dari penduduk Fes. Fes ini kan kota di Maroko. Wulida sana Wulida sanata isnain wa sab'ina wa sittami'ah. Nah, beliau lahir, Al-Imam Ibnu Ajurum lahir itu tahun 672 Hijriah, yang bertepatan wafatnya Imam Ibnu Malik dari negeri Andalus, penulis Alfiyah Ibnu Malik. Wa tuwfiya sanah salasin wa ishrin wa sab'ami'ah. Sab'imi'ah. Rahimahullah. Dan beliau wafat pada tahun 723 Hijriah. Nah, ya. Kurang lebih 200 tahun setelahnya wafat Al-Imam Al-Hattab, penulis Mutamimah ya. Tepatnya pada tahun 954 Hijriah. Barakallahu fiik. Nah, selesai pembahasan kita. Ternyata kita masih belum membaca kalam ya pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dan membahas kalam itu pertemuan yang kedua insya Allah. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan kita diskusikan di grup saja. Jadi
muhadharah kita yang online ini, atau ketika darus berlangsung via Zoom, kita khususkan untuk membaca dan mengambil faedah dari kitab. Adapun yang ingin munakosyah atau diskusi, soal wal jawab, tanya jawab, itu bisa kita langsungkan di grup, ya teman-teman semua. Pakat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tentunya insya Allah ketika teman-teman mau konsisten ya bersabar tentunya ikut terus atau mungkin secara mayoritas teman-teman hadir begitu. Insya Allah akan kami berikan sanad yang muttasil kepada Musannif di sini adalah Al-Imam Al-Hattab ya, sanad kepada Al-Imam Al-Hattab. Jadi sanadnya sanad matan Mutamimah Al-Ajrumiyah, bukan sanad syarah ya, tapi sanad matan insyaallah akan kami berikan. Tentu S dan K berlaku insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Segala bentuk pertanyaan silahkan di grup ya. Sekali lagi kami telah sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله بارك الله وبركاته. فيكم، جزاك الله جزاك خيرا أستاذ. Waalaikumsalam.